Oke, kita mulai ya. Selamat siang, Pak Suryo. Selamat Siang, siang, Bu. Selamat siang, mahasiswa semua. Oke, selamat siang sekali lagi. Kita hadir lagi di virtual ini untuk kuliah umum yang kedua yang dibawakan oleh Pak Suryo dengan materinya adalah mengenai type of risk, khususnya adalah compliance and legalis. Untuk waktu dan tempat, silakan Pak Suryo langsung aja. Baik, saya share screen ya, teman-teman semua. Baik, teman-teman semua. Apakah suara saya cukup jelas oleh teman-teman semua mahasiswa? Jelas, Pak? Oke, Bu. Tunggu sebentar. Tadi saya ada yang mau saya coba. Oh ya, ini. Oke, teman-teman. Kita hari ini masuk ke sesi compliance and legal risk, risiko hukum dan kepatuhan. Seperti biasa, saya akan menemani teman-teman selama kurang lebih 2 jam sampai jam 17 nanti. Dan bila mana ada pertanyaan, silahkan saja. Sama seperti minggu lalu, teman-teman bisa raise hand dan juga bisa bertanya lewat chat box. Oke, kita mulai. Kembali lagi teman-teman, saya harus sering-sering mengulang, tentang definisi risiko menurut ISO 31000 versi 2018 bahwa risiko itu adalah efek dari ketidakpastian kepada sasaran. Jadi teman-teman, bila mana mendapati risiko, jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan bahwa risiko itu punya relevansi dengan teman-teman. Dan risiko itu selalu punya hubungan dengan sasaran. Jadi teman-teman harus pahami dulu, teman-teman baik secara individu maupun secara perusahaan nanti, atau teman-teman nanti berada dalam sebuah divisi, pastikan dulu teman-teman paham apa itu sasaran yang teman-teman akan kejar atau teman-teman akan wujudkan. Dan bila mana teman-teman sudah punya tujuan, sudah punya sasaran, sudah punya KPI, kalau kita di minggu lalu, maka selalu ada kemungkinan teman-teman punya sasaran, teman-teman punya tujuan, itu ada kemungkinan tidak tercapai. Atau ada kemungkinan bahkan melewati sasaran yang diinginkan itu. Intinya, bila mana teman-teman itu punya sasaran, maka ada selalu ada kemungkinan sasaran itu eh, tidak terwujud atau bahkan melewatinya. Dan bila mana ada ketidakpastian dalam sasaran, maka ketidakpastian itu akan menimbulkan efek. Nah, efek itu, baik efek sifatnya negatif maupun efek sifatnya positif, itulah yang kita kenal dengan risiko. Nah, ini kembali ke pengertian mengenai risiko, sangat sering tertukar
antara risiko dengan masalah. Nah, jadi teman-teman, uh, kalau kita bicara, oke, kita mulai dari masalah dulu ya. Kalau misalnya kita memahami apa itu masalah, maka masalah itu adalah sesuatu yang kita hadapi saat ini, masa kini, ya. Jadi artinya masalah itu sedang terjadi atau telah terjadi, dan sebuah masalah itu terjadi akibat suatu keputusan di masa lalu. Ya, keputusan itu bisa eh, bisa keputusan, bisa aktivitas, ya, macam-macam teman-teman. Oke. Jadi bila mana teman-teman mendapati adanya sebuah masalah, maka masalah itu harus dipahami sebagai sebuah akibat atau dampak atau keputusan dari masa lalu. Masa lalu ketika teman-teman, masa lalu itu bisa macam-macam teman-temannya. Masa lalu itu bisa setahun yang lalu, sebulan yang lalu, kemarin bahkan itu ya. Tadi pagi itu masa lalu. Jadi teman-teman ketika melakukan sebuah aktivitas atau bahkan membuat sebuah keputusan di masa lalu ternyata memberikan dampak hari ini, dan dampak yang terjadi itu adalah masalah. Nah, ketika teman-teman menghadapi masalah, maka masalah itu harus segera ditangani, ya, uh, supaya masalah itu segera selesai dan tidak menjadi hambatan lagi bagi kita. Nah, sekarang bedanya dengan risiko. Kalau risiko itu kalau kita bicara hari ini itu kita membuat sebuah keputusan. Kita membuat sebuah keputusan, kita itu membuat sebuah tindakan. Dan ketika kita itu membuat sebuah tindakan, maka tindakan ataupun keputusan yang kita lakukan hari ini ternyata di masa depan itu bisa memberikan sebuah dampak, ya, bisa menimbulkan sebuah risiko di masa depan. Yang mana kalau kita bicara potensi risiko itu bisa terjadi, bisa enggak, ya. Dan kalaupun terjadi, itu bisa memberikan sebuah bisa berakibat atau berdampak, dan bisa juga enggak, ya. Kalaupun berdampak, dampaknya bisa besar, dampaknya bisa kecil. Nah, jadi kalau teman-teman, karena itulah makanya kalau kita membuat sebuah keputusan atau aktivitas hari ini, kita itu hendaknya juga memperkirakan di masa depan tuh kira-kira apa ya yang bisa terjadi di masa depan akibat dari keputusan ataupun aktivitas yang kita lakukan hari ini, ya. Dan kalau kita bicara risiko di masa depan, itu bisa sesuatu yang sifatnya positif, bisa sesuatu yang sifatnya negatif. Sampai sini, kalau ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman, karena membedakan risiko dengan masalah ini sangat fundamental. Jadi bila mana teman-teman ada kurang paham, teman-teman mungkin masih punya kebingungan, jangan segan-segan untuk menanyakannya kepada saya sekarang, karena karena perbedaan antara risiko dengan masalah ini nanti akan teman-teman temui di sangat banyak peristiwa, tidak hanya di dunia kampus, tapi juga di dunia teman nanti ketika sudah mulai bekerja di tempat-tempat yang teman-teman inginkan. Oke. Okay? Nah, kembali lagi, saya harus mengulangi apa yang ada di masa lalu, apa yang ada di kemarin, minggu lalu. Jadi ketika teman-teman punya kondisi saat ini, yaitu di sebelah kiri, teman-teman itu ingin mewujudkan sesuatu di masa depan. Ya, masa depan tuh ada di sebelah kanan itu, ya, yang warna abu-abu itu. Dan teman-teman ketika dalam perjalanannya melewati sebuah
apa ya, sebuah perjalanan, sebuah rumah, sebuah kendaraan, sebuah jalan raya bernama proses bisnis. Dan bila mana, ini kalau teman-teman bisa lihat, ada garis putus-putus yang melingkari, garis putus-putus itu adalah ketidakpastian. Ada apa ya? Ada ketidakpastian yang bisa berpengaruh kepada perjalanan teman-teman dari kondisi hari ini menuju sasaran masa depan. Ya, itu bisa macam-macam. Kalau sifatnya negatif, maka dia itu sifatnya menghalang-halangi, merugikan. Kalau dia sifatnya positif, maka dia itu sifatnya akan mendorong, bahkan memberikan apa ya, memberikan manfaat lebih tinggi, memberikan keuntungan lebih tinggi daripada yang kita perkirakan. Oke, saya minum sebentar. Nah, teman-teman, khusus hari ini kita berbicara mengenai risiko hukum dan risiko kepatuhan. Ya, nah, risiko hukum kalau dari apa yang ada di layar, risiko hukum itu adalah risiko yang disebabkan oleh peristiwa hukum yang dihadapi oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki dampak secara finansial dan diperkirakan dapat mempengaruhi visi, misi, atau keberlangsungan organisasi di masa yang akan datang. Nah, jadi teman-teman, paragraf yang pertama, teman-teman harus pahami yang saya berikan warna merah ya. Jadi yang dimaksud dengan risiko hukum itu adalah risiko yang disebabkan oleh peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini bisa macam-macam, teman-teman. Bisa tidak memenuhi kewajiban, ya, tidak memenuhi isi kontrak, eh, teman-teman itu misalnya dipandang apa ya, dipandang lalai ya, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain, macam-macam ya. Dan kalau kita bicara peristiwa hukum dihadapi oleh perusahaan kita, gitu ya, memiliki dampak finansial. Nah, dampak finansial itu bisa macam-macam, teman-teman. Dampak finansial itu bisa berupa denda, ya. Misalnya teman-teman misalnya punya kewajiban untuk teman-teman misalnya punya kewajiban untuk apa ya, bayar utang deh, ya, paling gampang. Teman-teman punya utang, ada jatuh temponya, dan teman-teman itu ternyata terlambat bayar cicilan. Nah, kemudian teman-teman itu akan diberikan denda berupa bunga keterlambatan, gitu ya. Nah, itu adalah contoh bagaimana peristiwa hukum itu memiliki dampak finansial. Dampak finansialnya macam-macam, teman-teman. Tidak hanya sekedar denda, tapi bisa jadi katakanlah gitu ya, teman-teman misalnya melakukan pencemaran lingkungan. Teman-teman atau misalnya kayak sekarang nih yang lagi rame ya, yang lagi rame di berita ini adalah mengenai penambangan sebuah penambangan beberapa pulau di provinsi Papua Barat, di mana itu masuk dalam wilayah Raja Ampat, gitu ya. Nah, ini sekarang sedang diteliti, gitu ya, apakah yang mereka lakukan itu bisa disebut sebagai sebuah peristiwa hukum. Ya, misalnya katakanlah mereka melanggar izin konsesi, mereka misalnya melakukan kerusakan lingkungan di luar dari yang diatur, atau mungkin macam-macam lah ya. Dan kemudian apakah mereka memiliki dampak secara finansial. Kemudian diperkirakan dapat mempengaruhi visi, misi, atau keberlangsungan organisasi di masa yang akan datang. Saya rasa teman-teman membaca berita kemarin itu Presiden mengeluarkan keputusan untuk membatalkan atau memutus izinnya, saya lupa bahasa resminya,
Tapi ada 4 perusahaan yang kemudian izinnya itu dicabut. Ya, itu kalau perusahaan tuh izinnya dicabut, izin ininya ya, izin pertambangannya ya dicabut, maka ya kan kelangsungan operasionalnya terganggu. Dan bukan nggak mungkin, tidak hanya kegiatan operasional terganggu, tapi juga termasuk kelangsungan organisasi. Itu contohnya. Ya. Kemudian paragraf yang kedua, manajemen risiko hukum itu bukanlah kegiatan yang sepenuhnya terkait dengan hukum semata, namun merupakan kegiatan organisasi yang memanfaatkan praktek manajemen risiko dengan menjadikan kepentingan hukum organisasi sebagai pijakan dalam mengelola risiko hukumnya. Nah, jadi maksudnya teman-teman, uh, kegiatannya sendiri, ya, kegiatan itu nggak selalu berkaitan dengan hukum. Ya, namun pada dasarnya kegiatan yang dimaksud itu adalah kegiatan perusahaan seperti umumnya. Kalau perusahaan manufacturing, ya kegiatannya kan manufacture. Kalau kegiatan pertambangan, maka kegiatannya melakukan pertambangan. Kalau kegiatannya itu adalah misalnya transportasi umum, ya maka kegiatannya itu adalah transportasi umum. Kalau kegiatannya adalah belajar mengajar, ya seperti contoh kampus Atma Jaya tempat teman-teman sekarang belajar gitu ya, ya kegiatannya adalah kegiatan belajar mengajar gitu ya. Ya jadi bukan berarti teman-teman, jadi yang dimaksud dengan risiko hukum itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan hukum. Enggak, ya. Eh, Kegiatan yang dimaksud ini adalah kegiatan eh, pada normalnya, pada umumnya yang dilakukan oleh perusahaan seperti biasa, ya. Yang mana eh, kepentingan hukum organisasi itu dijadikan patokan, dijadikan pijakan, ya. Karena setiap organisasi itu punya kepentingan. Nah, kepentingan hukum yang dimaksud itu adalah ya mereka kan pengen mematuhi hukum. Kenapa mereka pengen mematuhi hukum? Ya karena kalau mereka ternyata tidak mematuhi hukum, maka mereka itu tadi bisa terkena tuntutan, bisa terkena denda, macam-macam lah ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kembali lagi tadi yang di layar awal definisi hukum, maka risiko itu adalah efek dari ketidakpastian kepada sasaran. Nah, kalau kita lihat di layar, ketidakpastian yang dimaksud itu adalah ketidakpastian terhadap fakta, dan satunya lagi ketidakpastian terhadap norma hukum. Kenapa dibilang seperti ini? Karena kalau kita bicara ketidakpastian, maka ketidakpastian itu seringkali itu terjadi karena informasi yang kita pegang itu kurang. Bisa jadi karena pemahaman atau pengetahuan. Misalnya sebuah peristiwa, gitu ya. Katakanlah misalnya ada sebuah itu ya kembali lagi ya, misalnya kayak pertambangan yang dilakukan oleh sebuah PT di Raja Ampat atau di Provinsi Papua Barat gitu ya. Eh, kita kita nih maksudnya masyarakat, pemerintah atau bahkan kepolisian, kejaksaan, sangat mungkin mereka itu ternyata informasinya itu kurang lengkap, ya. Informasinya kurang lengkap atau bahkan ternyata pengetahuannya yang kurang lengkap. Dari sisi kita juga sama, ya, sisi kita sebagai masyarakat, netizen gitu ya, atau bahkan masyarakat sebagai pemerhati lingkungan itu juga sama. Sangat mungkin ternyata kita ini punya keterbatasan pengetahuan, sangat mungkin, ya. Dan ketika kita itu kurang pengetahuan atau kurang paham tentang sebuah peristiwa, sangat mungkin kita itu tidak terlalu paham mengenai atau mungkin kita tidak terlalu punya pengetahuan yang cukup tentang konsekuensinya. Katakanlah kayak kembali lagi ya, teman-teman kasus kemarin mengenai pertambangan nikel di
Provinsi Papua Barat itu. Ya. Kita cuma tahu bahwa alam sana itu digunakan atau dilakukan penggalian. Tapi kita sebagai masyarakat kan kurang tahu. Emang konsekuensinya apa sih? Kalau misalnya ternyata mereka melanggar, apakah mereka kena denda? Atau mereka hanya kena teguran secara tertulis? Atau jangan-jangan mereka dibawa ke pengadilan? Atau jangan-jangan izin mereka dicabut? Kita nggak tahu. Ya. Kenapa kita nggak tahu? Ya karena teman-teman saya atau teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, mungkin kita memang tidak punya pemahaman, tidak punya pengetahuan di bidang itu. Dan kalau memang ternyata ada kemungkinan konsekuensi, pertanyaan berikutnya adalah, ya kita juga tidak tahu yang dimaksud dengan kemungkinan ini seberapa besar. Apakah kemungkinannya besar? Apakah kemungkinannya kecil? Ya, secara kasat mata sih, menurut kita kelihatannya kemungkinannya besar. Tapi karena kita tidak punya cukup pengetahuan, tidak punya cukup informasi, kita tidak punya cukup pemahaman, bisa jadi kemungkinannya kecil. Lagi-lagi, nah, bentar, ini ada yang bertanya. Dari Keanu. Oke, makasih Keanu. Bagaimana peristiwa hukum dapat mengancam kelangsungan organisasi jika tidak dikelola sebagai bagian dari kepentingan strategis hukum? Hmm, Oke. Ini sebenarnya sih nanti kita akan sampai ya, Keanu, tapi nggak apa-apa saya coba terangkan dulu. Jadi teman-teman, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau ketika kita di dalam sebuah perusahaan, hmm, apa ya, contoh-contoh paling dekat deh, misalnya eh, Atma Jaya. Ya, kita ambil contoh paling gampang aja, Atma Jaya, gitu ya. Katakanlah misalnya Atma Jaya itu membuat program studi baru, ya. Program studi baru sebelumnya nggak ada, ya, bikin program studi baru. Program studi baru ini ketika dibuat, ketika disusun, ternyata pihak kampus itu tidak cukup mencari tahu mengenai syarat-syarat legalitas adanya program studi baru. Ya, apakah harus didaftarkan ke dinas pendidikan tinggi atau bahkan harus ke Kementerian Pendidikan Tinggi atau jangan-jangan hanya kepada dinas pendidikan yang ada di Provinsi Jakarta aja cukup gitu ya. Lalu kemudian setelah itu ada syarat apa lagi ya gitu ya. Apakah harus ada silabus atau kurikulum gitu ya. Kemudian apakah harus memiliki pengajar tetap di bidang itu atau pengajarnya kita pikirin nanti aja lah ya gitu ya, sambil jalan aja dulu deh gitu. Jadi bayangkan teman-teman misalnya nih Atma Jaya bikin program studi baru tanpa memikirkan berbagai macam legalitas atau persyaratan gitu ya, nggak terlalu dipikirin. Lalu kemudian misalnya sudah menerima mahasiswa baru, katakanlah buat tahun ajaran besok, bulan Juli atau Agustus ya. Terus kemudian udah nerima mahasiswa baru udah bayar uang kuliah, udah berjalan nih, kuliahnya udah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nggak taunya ternyata eh, dari pihak pemerintah atau kementerian ternyata memberikan sebuah, saya nggak tahu, teguran atau mungkin langsung berupa keputusan bahwa ternyata program studinya itu ilegal karena misalnya nih nggak memenuhi syarat regulasi atau tidak mendapatkan izin atau segala macam. Teman-teman kebayang nggak sih kalau misalnya ternyata gara-gara itu kemudian kan program studinya terpaksa harus tutup, ya. Program studi terpaksa harus tutup. Lalu kemudian mahasiswa yang udah kuliah sampai 2, 3, 4 semester tuh mau diapain, ya.
Itu contoh. Ya kalau misalnya kayak program studi tanpa izin, mungkin pertanyaan Keanu tidak langsung terjawab ya. Apakah kelangsungan perusahaan atau kelangsungan universitasnya itu ternyata terancam? Ya nggak juga itu ya. Atma Jaya mungkin kalau ada kasus seperti itu ya mungkin cuma program studinya aja Keanu yang terancam ya. Tapi kalau misalnya perusahaan yang lain, misalnya katakanlah kayak tadi ya pertambangan gitu ya. Pertambangan misalnya ternyata mereka melakukan sebuah apa? Kegiatan. Kegiatan mereka itu hanya satu, melakukan pertambangan nikel gitu ya. Lalu kemudian kegiatan mereka itu semuanya hanya satu itu ya yang ada di provinsi Papua Barat. Ternyata yang mereka lakukan itu menyalahi ketentuan, menyalahi undang-undang, atau bahkan menyalahi peraturan pemerintah daerah Papua Barat. Kalau ternyata yang mereka lakukan itu ternyata melanggar, ya kan kegiatan mereka diberhentikan. Kalau kegiatan mereka diberhentikan dan nggak tahu diberhentikan sampai kapan, ya mereka kan gaji karyawan harus bayar, tetap terus itu ya. Mereka udah sewa alat-alat berat, mereka udah sewa segala macam, sewa-sewa itu kan tetap mesti bayar kan. Sementara kegiatan operasinya dihentikan, ya, dibekukan gitu ya. Ya kalau tidak jelas kapan akan berakhir, sementara tagihan-tagihan harus dibayar, ujung-ujungnya duitnya habis, kan nggak ada duit lagi gitu ya buat bayar. Ya kelangsungan organisasinya selesai, ya. Organisasinya langsung tutup karena uangnya habis. Nah itu contohnya Kian. Nanti di bagian akhir saya akan cerita mengenai manajemen kepatuhan ya. Sebenarnya pertanyaan Keanu itu nantinya bisa akan terjawab di akhir nanti ya. Sabar Keanu, kita akan sampai ke sana. Oke, kita masuk yang berikutnya. Nah, jadi kalau kita bicara masalah hukum itu secara definisi itu adalah seperangkat fakta yang dinilai berada di bawah seperangkat norma hukum. Nah, jadi teman-teman mungkin kalimatnya membingungkan ya. Jadi maksudnya itu gini, baru akan dikatakan sebagai sebuah masalah hukum apabila ternyata faktanya atau realitanya atau temuan di lapangan ternyata berada di bawah peraturan atau standar dari peraturan itu. Kalau misalnya ternyata fakta yang ditemukan di lapangan itu ternyata sama sejajar dengan norma hukum, ya artinya bukti mengatakan bahwa kegiatan perusahaan kita ternyata memenuhi norma. Ya, itu artinya fakta berada sejajar dengan norma. Apakah fakta bisa lebih tinggi daripada norma? Bisa saja, gitu ya. Jadi artinya kegiatan perusahaan kita itu melebihi standar yang telah ditentukan oleh hukum. Bagus dong, gitu ya. Ya, tapi hukum nggak minta. Jadi ya sebenarnya kalau dari sisi perusahaan bisa aja mubazir, gitu ya. Ngapain bikin kinerja di atas norma? Lo norma aja nggak minta kok, gitu ya. Nah, jadi yang kita harus waspadai adalah sebisa mungkin kinerja atau realisasi atau fakta yang perusahaan lakukan itu minimal setara atau memenuhi norma hukum. Nah, bila mana ternyata fakta berada di bawah norma hukum, barulah kita menjadi masalah. Dan ketika menjadi masalah di masa depan, gitu ya, ketika menjadi masalah, itulah yang kita kenal dengan risiko. Ya, hari ini menjadi masalah, di masa depan yang menjadi risiko. Ya, kita tahu gitu, misalnya nih, eh, katakanlah ya kembali lagi ke contoh itu ya, contoh
eh, penambangan nikel di Provinsi Papua Barat itu ya, kembali lagi ke situ. Misalnya nih, hmm, ternyata berdasarkan aturannya si perusahaan itu misalnya nggak boleh tuh beroperasi di pulau tersebut, ya. Tapi ternyata perusahaan itu beroperasi di pulau tersebut. Artinya, fakta itu berada di bawah fakta berada di bawah norma hukum. Ya, norma hukum mengatakan bahwa si PT itu ya nggak boleh menambang di Raja Ampat situ. Ya. Tapi ternyata dia nambang di Raja Ampat. Nah, artinya dia itu kan faktanya berada di bawah norma hukum. Menjadi risiko di kemudian hari, ya. Dan risiko di kemudian hari, masalah hukum di kemudian hari itu ya bisa macam-macam. Bisa cuma sebatas penghentian operasi, bisa denda, terus sampai yang paling parah adalah ya penghentian operasi atau pencabutan izin. Ya. Kalau kita lihat sumber risiko hukum, pada dasarnya ada dua, teman-teman, eksternal dengan internal. Nah, kalau eksternal itu artinya tindakan atau langkah hukumnya itu dilakukan oleh pihak di luar organisasi. Kalau internal artinya peristiwa hukumnya itu dilakukan oleh konflik atau perbuatan yang berada di dalam internal perusahaan sendiri. Itu bisa oleh manajemen puncak, ya, direksi, komisaris, gitu ya, termasuk karyawan. Itulah bedanya, teman-teman, antara eksternal dengan internal. Jadi kalau internal ya macam-macam, ya, seringkali karena pelanggaran prosedur, pelanggaran pedoman, atau misalnya korupsi, ya, atau misalnya melakukan manipulasi terhadap laporan, atau melakukan kejahatan di dalam perusahaan, ya. Tunggu sebentar. Apa nih? Oh, bukan. Itu contohnya kalau internal, teman-teman. Ya, teman-teman, saya rasa sering baca ya kasus korupsi, kasus penyelundupan, ya, kasus pemalsuan laporan, kasus markup nilai pengadaan. Ya, itu tuh internal semua, teman-teman. Sementara kalau kita bicara eksternal, itu terjadi karena misalnya pelanggaran kontrak. Ya, kita janjinya apa, tapi ternyata realisasinya ternyata nggak memenuhi isi kontrak. Atau undang-undang mengatakan kita punya kewajiban, tapi ternyata kita tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut. Oke. Nah, apa yang ada di layar, teman-teman, ini sekedar memberikan gambaran bedanya hukum dengan kepatuhan. Nah, jadi teman-teman nanti, ketika nanti sudah berada di dunia kerja, teman-teman itu punya hak, punya kewajiban, dan juga punya tanggung jawab. Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu pada dasarnya berada dalam ranah hukum, ranah kepatuhan. Nah, sekarang bedanya apa? Ranah hukum dan kepatuhan, nanti kita akan sampai lagi, ya. Kalau kita bicara hukum, maka hukum itu konteksnya itu adalah karena kita punya perjanjian atau kita punya perikatan, ya, komitmen dengan pihak lain. Pihak lain itu misalnya ya teman-teman punya perjanjian sama vendor, ya, pemasok, ya, atau teman-teman punya perjanjian dengan pihak yang mau membeli produk teman-teman, ya, itu perjanjian atau perikatan. Nah, kalau berdasarkan kontrak, nah artinya teman-teman itu sifatnya itu adalah hukum. Sementara bedanya dengan kepatuhan, kalau kepatuhan teman-teman artinya itu ada sebuah regulasi, entah itu undang-undang atau keputusan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan wali kota, macam-macam. Nah, ya. Nah, itu regulasi, teman-teman, ya.
Jadi artinya selama teman-teman itu berada di Indonesia, teman-teman selama melakukan usaha di bidang tersebut, maka teman-teman otomatis akan tunduk pada regulasi tersebut. Ya. Dan kalau sudah seperti itu, artinya teman-teman itu, perusahaan teman-teman itu harus patuh. Ya. Eh, Berbeda dengan hukum di sebelah kiri, teman-teman, perjanjian atau perikatan. Kalau perjanjian sama perikatan, teman-teman, artinya teman-teman beserta pihak lain, baik itu vendor ataupun eh, pembeli, menandatangani sebuah kesepakatan, ya, sebuah perjanjian. Ya. Tapi kalau kepatuhan tadi, regulasi nggak ada. Teman-teman, eh, regulator, ya, penerbit peraturan itu kan tidak tanda tangan dengan kita, ya. Jadi teman-teman jangan tertukar-tukar nantinya, ya. Jadi yang dimaksud dengan hukum sama yang dimaksud dengan kepatuhan itu berbeda, ya. Nah, kalau kita lihat klasifikasi hukum, ya, dan kepatuhan berdasarkan konteks internal eksternal, ini teman-teman bisa lihat di layar. Jadi kalau kita bicara aspek hukum, maka kalau internal itu artinya kebijakan, pedoman gitu ya, keputusan di dalam perusahaan, prosedur itu termasuk, ya. Sementara kalau kita bicara aspek hukum eksternal, jadi artinya tindakan-tindakan kantor kita, tindakan-tindakan perusahaan kita di lingkungan eksternal. Misalnya, gitu ya, teman-teman ternyata punya kontrak dengan pembeli, tapi ternyata teman-teman ternyata tidak bisa memenuhi janji, tidak bisa memenuhi komitmen, tidak bisa memenuhi deadline kepada pembeli. Ya, nah itu pembeli itu kan lingkungan eksternal. Sama halnya dengan tadi vendor. Ya, teman-teman kan punya janji bayar tagihan vendor misalnya selambat-lambatnya dalam 60 hari kalender. Sorry, selambat-lambatnya dalam 30 hari kalender. Ya. Nah, kalau teman-teman ternyata tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut, nah itu kan itu aspek hukum tapi konteksnya eksternal karena vendor itu eksternal. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi aspek kepatuhan, nah makanya kalau kepatuhan kita bicara ya regulasi, ya. Kita bicara regulasi, termasuk regulasi yang diberikan uh, oleh negara kita, ya. Nah, apa yang ada di layar ini memberikan gambaran teman-teman bahwa yang namanya jenis resiko hukum itu ada sangat banyak. Ya, tadi kan kita bicara kalau hukum, risiko di seputar hukum ya pada dasarnya ya cuma dua. Satu risiko hukum yaitu artinya terhadap kontrak atau perikatan. Satunya lagi itu hanyalah kepada kepatuhan terhadap regulasi. Pada dasarnya cuma dua, teman-teman. Tapi ya, kalau kita mau breakdown, kita pilah-pilah berdasarkan uh, nature, berdasarkan karakteristiknya, maka jenis risiko menjadi banyak. Teman-teman bisa lihat di layar ada risiko litigation, ya, tuntutan hukum. Jadi gugatan hukum. Ya, gugatan hukum adalah risiko yang timbul akibat adanya gugatan yang dilakukan oleh pihak lain, baik perdata maupun pidana, ke pengadilan sehubungan dengan terjadinya permasalahan atau sengketa hukum. Nah, ya teman-teman, bisa perdata, bisa pidana. Apa bedanya perdata dengan pidana? Gampang teman-teman. Kalau misalnya tuntutannya itu ada ancaman penjara, istilahnya kurungan badan ya. Kalau misalnya ada ancaman penjara, maka itu pidana. Kalau perdata, enggak. Perdata itu enggak ada tuntutan atau ancaman kurungan badan atau penjara. Perdata itu ya denda, ya sanksi, ya. Tapi enggak ada penjara, teman-teman. Oke, kemudian ada risiko pidana, yaitu criminal risk.
Ya, itu udah bisa, tadi udah sebagian udah dibahas ya. Kemudian penipuan dan penggelapan atau fraud, ya itu termasuk. Penggelapan terjadi karena ada hmm, apa ya, penipuan kali ya. Nggak juga sih. Fraud itu nggak cuma penipuan sih. Oke, fraud itu pada dasar penipuan. Dilakukan oleh organisasi atau seseorang di dalam organisasi. Ya, jadi bisa aja teman-teman yang selama ini kan kalau kita mengenal fraud, penipuan, rata-rata kan oknum ya, orang ya. Tapi teman-teman jangan pernah lupa bahwa sangat mungkin perusahaan yang dituntut, ya, organisasi yang dituntut telah melakukan penipuan. Jadi yang dituntut itu adalah perusahaannya, bukan orangnya. Ya. Kemudian jenis resiko yang lain itu adalah perdata, tadi udah dibahas mengenai perselisihan. Ya. Lalu jenis resiko yang lain adalah perjanjian, jadi ya kontrak. Biasanya sih ini terjadi karena memang kontraknya sendiri lemahnya, pasal-pasal atau klausul-klausul yang ada di dalamnya itu ternyata hmm, apa ya, tidak dengan semangat eh, adil, ya, terus kemudian keuntungan bersama. Seringkali sebuah kontrak kalau ternyata punya kelemahan, maka salah satu pihak itu ternyata merasa bahwa kontrak itu nggak adil. Ya, pada saat itulah kemudian bisa mengajukan perjanjian, bisa melakukan tuntutan perdata. Ya, walaupun kemungkinan sih pengajuannya itu bukan ke pengadilan itu ya, bukan ke pengadilan negeri atau pengadilan tinggi ya, tapi ke badan arbitrase. Kemudian ada license, ya, license risk itu biasanya izin operasional teman-teman, termasuk teman-teman ketika misalnya eh, nyupir motor atau mobil, teman-teman kan punya SIM, ya. Nah, SIM itu risiko perizinan, ya. Misalnya teman-teman ini punya tugas sebagai pilot pesawat terbang, ya, atau punya tugas sebagai pengemudi truk gitu misalnya. Tapi ternyata SIM atau surat izin itunya mengemudinya ternyata bermasalah, ya. Itu termasuk risiko perizinan. Sisanya adalah ya perizinan yang lain, gitu ya. Misalnya izin operasi, ya, kantor kita misalnya, pabrik kita punya izin operasi di sebuah wilayah, ya, itu termasuk. Kemudian ada lagi risiko one prestasi, ya, risiko one prestasi default risk, jadi artinya ketika kewajiban ternyata tidak bisa kita penuhi, ya, macam-macam sih kepenuh. Yang kita nggak bisa bayar utang, ya, kita nggak bisa bayar utang, itu tuh one prestasi. Ya. Nah, ini apa yang ada di layar, teman-teman. Ini memberikan gambaran singkat tadi ya mengenai risiko kontraktual, non-kontraktual, kemudian regulasi. Ya, saya ambil dari non-kontraktual aja dulu, ya, yang paling gampang. Non-kontraktual artinya teman-teman itu tidak perlu punya kontrak, teman-teman itu sudah otomatis tunduk sama kontrak, sorry, ketika walaupun teman-teman itu tidak menandatangani kontrak, tapi teman-teman sudah otomatis terikat dengan hak dan kewajiban, ya, sudah otomatis, ya. Kemudian bila mana kalau ternyata nggak dipenuhi, maka ya tentunya akan ada resiko tuntutan hukum. Kemudian kalau tadi kan non kontraktual ya, sebaliknya, kalau ternyata ada kontraktual, maka risikonya itu pada dasarnya ya cuma dua. Kalau bukan risiko kepatuhan, di mana teman-teman misalnya ternyata tidak bisa
mematuhi isi kontrak. Ya, isi kontrak misalnya deliver bahan baku sebulan sekali ya, gitu ya. Atau misalnya eh, pemasok ya sebagai pemasok punya kewajiban untuk memberikan bahan baku dengan kualitas tertentu, tapi ternyata nggak bisa. Sedangkan kalau resiko perselisihan, itu kalau di dalam slide sebelumnya itu adalah resiko kontraktual. Ya, jadi ternyata antara kita dengan pihak yang lain, ternyata kita punya perbedaan pendapat tentang kontrak. Kita merasa bahwa isi kontrak itu ternyata tidak fair, tidak adil. Ya, itu resiko perselisihan. Kemudian kita melakukan tuntutan. Tidak selalu ganti rugi, ya, tapi bisa dituntutan. Tuntutannya itu adalah agar isi kontrak menjadi lebih fair. Nah, oke, tadi itu risiko non kontraktual, kemudian ada risiko kontraktual. Satunya lagi adalah regulasi. Ya, regulasi tadi saya sudah cerita pada dasarnya itu adalah kepatuhan. Dan ada lagi yang namanya risiko perubahan regulasi. Jadi gini maksudnya teman-teman, ketika undang-undang atau sebuah peraturan terbit 10 tahun yang lalu, kita ternyata memenuhi regulasi. Kita patuh terhadap regulasinya. Lalu kemudian seiring perkembangan atau terjadi pergantian politik atau dilihat dari kebutuhan masyarakat, kebutuhan negara, undang-undang atau peraturan itu bisa berubah. Ya, yang dulunya diizinkan, sekarang enggak. Ya, contoh paling gampang deh, gitu ya. Sampai dengan apa ya 20 tahun yang lalu lah. Ya, sampai dengan 20 tahun yang lalu, merokok di dalam ruangan itu tidak dilarang. Merokok di dalam ruangan tertutup itu tidak dilarang. Ya. Sampai akhirnya terbitlah sebuah peraturan daerah yang melarang merokok di dalam ruangan tertutup. Ruangan tertutup yang dimaksud itu secara spesifik disebut ya, mulai dari restoran, gedung perkantoran, macam-macam lah ya, pesawat terbang itu termasuk lah ya. Nah, artinya gini teman-teman, risiko perubahan regulasi itu memberikan pengertian bahwa dulu dengan regulasi yang lama kita itu patuh, tapi ketika regulasinya itu berubah, ada revisi dalam sebuah pasal, ternyata membuat diri kita ternyata tidak patuh. Ya, itu tadi yang dimaksud. Kemudian terjadilah tuntutan hukum dan ganti rugi segala macam. Dan biasanya kalau ada tuntutan hukum atau tuntutan ganti rugi, ya ujung-ujungnya litigasi pengadilan. Oke, saya teruskan. Nah ini teman-teman, tadi ada penjelasan mengenai risiko non-kontraktual. Nah ini ada beberapa contoh ya, hak dan kewajiban non-kontraktual. Jadi misalnya kalau non-kontraktual itu biasanya penggunaan merek dagang, paten, atau rahasia dagang. Ya, jadi ketika misalnya gini, teman-teman telah mendaftarkan uh, paten terhadap sebuah teknologi gitu misalnya, teman-teman sudah memberikan izin, teman-teman sudah memberikan izin untuk penggunaannya. Ya. Nah, jadi artinya siapapun boleh pakai asalkan mereka daftar, dan bila mana mereka sudah daftar dan mereka sepakat untuk menggunakan hak kekayaan intelektual itu, maka yang menggunakan itu punya kewajiban untuk hak moral, memenuhi hak moral, dan juga memenuhi hak finansial. Hak moral tuh gini teman-teman, jadi misalnya nih, contohnya kalau teman-teman itu nonton apa ya, Avengers lah gitu misalnya ya. Kalau teman-teman nonton Avengers atau Superman gitu misalnya, itu selalu disebutkan tokoh-tokoh itu yang ada di film ya, Superman atau Captain America atau Iron Man gitu ya.
itu siapa kreatornya, ya. Nah, itu artinya itu hak moral, ya. Nama penciptanya harus disebut, ya. Sementara kalau hak finansial artinya ya mereka dapat dapat uang, dapat pemasukan dari penggunaan karya-karya tersebut, ya. Sementara kalau kewajiban non kontraktual itu adalah ya menjaga resiko kegagalan dalam menjaga hak non kontraktual yang dilindungi oleh regulasi. Nah, tadi misalnya kalau ternyata eh karena ada perusahaan yang setelah membeli eh, izin atau membeli paten penggunaan sebuah teknologi, maka dia itu punya kewajiban, udah otomatis gitu kan. Jadi dia nggak boleh melanggar gitu ya. Misalnya dia melakukan modifikasi tanpa izin, atau misalnya dia bikin palsu, ya, memalsukan merek dagang, itu nggak boleh, ya. Atau misalnya memalsukan bahannya, ya, itu macam-macam teman-teman, ya. Eh, Ketika ternyata nggak bisa memenuhi, ketika ternyata mereka melanggar aturannya, maka ya otomatis itu menjadi tuntutan hukum. Ada lagi risiko kontraktual. Jadi kalau risiko kontraktual itu artinya sebuah risiko kewajiban yang harus dipenuhi atau hak yang dapat tidak diterima dari sebuah perikatan perjanjian. Contohnya risiko kepatuhan, ya. Jadi lawan lawan mitra kita ternyata nggak mampu untuk memenuhi isi kewajiban, ya. Entah mereka poin prestasi atau ingkar janji macam-macam lah, ya. Kadang-kadang perselisihan, tadi kita udah sempat bahas, perselisihan itu biasanya terhadap isi kontrak atau isi perjanjian yang sebelumnya itu telah disepakati bersama, ya. Kemudian ada lagi tadi ya perubahan regulasi, tadi udah saya terangkan. Kepatuhan itu juga sudah ada, ya. Jadi misalnya sudah ditentukan regulasinya apa, tapi ternyata kita nggak bisa. Ternyata kita nggak bisa memenuhi. Risiko tuntutan hukum atau ganti rugi, jadi artinya kita kena tuntutan, kita ada pihak yang lain yang ternyata tidak puas dengan aktivitas kita, sehingga mereka menuntut ganti rugi. Misalnya, eh, kalau teman-teman punya kegiatan operasi di daerah, mungkin saja masyarakat yang berada di sekitar wilayah kegiatan operasional kita, misalnya melakukan tuntutan. Contohnya itu adalah dari buang limbah atau polusi, ya itu bisa. Ya, antara kita dengan pihak yang menandatangani kontrak nggak ada masalah gitu ya. Tapi ternyata masyarakat sekitar yang melakukan protes, melakukan tuntutan. Kemudian bisa jadi ada namanya risiko litigasi. Ya, kalau litigasi ya artinya sudah masuk pengadilan. Tuntutan hukum sama ganti rugi itu tidak selalu ya teman-teman masuk ke pengadilan, nggak selalu. Tapi kalau litigasi itu sudah termasuk. Ya, mm, oke. Saya akan masuk. Ini tambahan teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di layar, sebelumnya kalau dari penjelasan tadi mengenai hukum, teman-teman ada pertanyaan? Tadi yang baru nanya cuma satu, Kianu. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, saya asumsikan teman-teman ngerti ya. Oke, kita masuk berikutnya. Ini ada GRC konsep. Ya, GRC itu governance, risk, dan compliance ya. Jadi kalau ada sebuah organisasi di Amerika,
namanya OSEC. Ini di kiri bawah udah saya tulis ya, OSEC. OSEC itu memperkenalkan sebuah kerangka berpikir yang namanya konsep GRC. Ya, yang mana kalau kita bicara konsep GRC, maka kita punya tujuan yang warna biru, kemudian teman-teman itu punya yang namanya bisnis model. Bisnis model tuh tadi teman-teman yang saya ceritakan di awal. Ada struktur organisasi, ada tenaga kerja, ada teknologi, ada mesin, ada dana, ya macam-macam ya. Teman-teman ketika mau mewujudkan objektif, teman-teman melewati bisnis model. Dan bila mana teman-teman melewati bisnis model, teman-teman akan bertemu dengan obstacles yang warna ungu. Obstacles itu maknanya adalah risiko. Dan teman-teman juga memiliki yang namanya warna hijau, opportunities. Ya, jadi ungu dengan hijau ini adalah risiko negatif dengan risiko positif. Selalu ada, teman-teman. Ya. Dan kemudian kalau teman-teman lihat di bingkai sekelilingnya, ada yang warna kuning muda, ada warna kuning tua. Kalau kita bicara kuning muda, itu adalah voluntary, jadi artinya kewajiban-kewajiban yang sifatnya sukarela. Dan warna kuning tua itu adalah kewajiban-kewajiban yang sifatnya mandatori, yaitu wajib. Ya, akan saya terangkan. Ya, teman-teman lihat ya. Nah, ya lingkaran-lingkaran ini teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ada voluntary, artinya sukarela, dan ada lagi yang mandatory, artinya wajib. Nah, kalau kita lihat mandatory, ya mandatory obligations, teman-teman lihat itu mandatory obligation maknanya itu adalah regulasi yang wajib organisasi penuh. Mulai dari undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan OJK, peraturan mengenai perpajakan, peraturan ekspor impor, macam-macam teman-teman ya. Yang mana pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap mandatory regulations dapat berakibat hukuman badan, ya pidana atau penjara, selain adanya sanksi administratif, yaitu denda atau ganti rugi. Ya, jadi teman-teman ingat baik-baik ya, kalau teman-teman punya kewajiban, obligation yang sifatnya mandatory, yaitu undang-undang, peraturan-peraturan, peraturan daerah, peraturan gubernur, menteri, OJK, perpajakan, ekspor-impor, ya, segala macam. Artinya teman-teman itu wajib, mandatori ya, wajib untuk mematuhinya. Nggak ada cerita, nggak bisa. Ya, nggak ada cerita, nggak bisa. Kalau memang dirasakan tidak bisa, teman-teman harus segera mengajukan surat kepada mereka untuk meminta keringanan. Ya, karena kalau dan mereka harus menyatakan setuju. Kalau misalnya ternyata menteri atau gubernur atau provinsi ternyata tidak setuju adanya keringanan, ya artinya teman-teman tidak punya kewajiban selain memenuhinya. Ya. Dan kalau ternyata tidak bisa memenuhi, itu pidana loh teman-teman. Ya, jangan jangan anggap remeh. Ya. Kemudian kalau kita bicara voluntary, kalau voluntary teman-teman itu artinya sukarela, di mana ada kesepakatan atau perjanjian atau standar lainnya mengikat organisasi karena organisasi memilih untuk terikat. Ya, jadi teman-teman bedakan antara voluntary dengan mandatory ya. Kalau mandatory, perusahaan itu tidak punya pilihan selain tunduk. Tapi kalau voluntary, perusahaan itu memilih untuk terikat. Ya, teman-teman kalau bikin perjanjian dengan orang lain, perjanjian dengan perusahaan lain, kalau ternyata perusahaan lain atau orang lain memberikan syarat-syarat yang teman-teman menurut teman-teman tidak bisa dipenuhi, ya teman-teman kan memilih untuk tidak terikat, ya enggak?
Nah, kalau teman-teman memilih untuk tidak terikat, ya artinya perjanjiannya batal, perjanjiannya nggak jadi, gitu ya. Nah, gitu. Kemudian, ketika perusahaan teman-teman itu sudah memilih untuk menyepakati dan sudah tanda tangan perjanjiannya, ya artinya sudah nggak punya konsekuensi lain selain harus patuh, ya. Jadi ya teman-teman selalu ingat kalau teman-teman sudah tanda tangan, teman-teman tidak punya pilihan lain selain mematuhi isi kesepakatan. Karena kalau nggak mampu, maka nanti akan ada tuntutan. Oke, sampai sini teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akan masuk. Tunggu sebentar. Oke, saya akan membawa teman-teman sebentar ke sistem manajemen kepatuhan ISO 37301 tahun 2021. Eh, Kalau tadi kita bicara hukum dan kepatuhan, nah ini kita bicara sistem manajemen kepatuhan. Tadi sebagian dari pertanyaan uh, uh, Keanu itu akan terjawab di sini. Ya. Nah, apa sih sistem manajemen kepatuhan? Ya, itu adalah sebuah kerangka kerja yang mengintegrasikan struktur penting, kemudian ada kebijakan, proses, prosedur untuk mewujudkan sebuah hasil kepatuhan yang diinginkan. Tunggu sebentar. Dengan bertindak mencegah, mendeteksi, dan merespon ketidakpatuhan. Nah, jadi teman-teman, secara secara singkat, yang dimaksud dengan sistem manajemen kepatuhan itu adalah sebuah kerangka kerja di mana teman-teman itu bisa mendeteksi atau mencari tahu, ya, mendeteksi, mencari tahu mengenai berbagai macam uh, mandatory obligation ataupun voluntary obligation yang wajib untuk dipatuhi, termasuk di dalamnya itu adalah melakukan asesmen risiko terhadap ketidakpatuhan, termasuk di dalamnya itu adalah melakukan perencanaan ataupun strategi bagaimana mematuhinya. Ya, yang mana ya kalau ternyata tidak bisa patuh, maka yang akan terjadi perusahaan akan mengalami risiko hukum. Ya, oke. Organisasi yang ingin sukses dan langgeng secara jangka panjang perlu membangun dan memelihara budaya kepatuhan, mempertimbangkan kebutuhan dan ekspektasi dari para pemangku kepentingan. Ya, jadi teman-teman ini ada salah satu kata kunci, ya, jika ingin langgeng jangka panjang. Ya, ya kalau nggak kepengen langgeng jangka panjang, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Kan bisa aja teman-teman ya. Teman-teman bikin perusahaan tapi ternyata tidak ingin langgeng jangka panjang. Lalu kemudian kata kunci berikutnya itu adalah budaya kepatuhan. Ya, karena kita bicara budaya, teman-teman, budaya ini sama sekali nggak mudah. Ya, teman-teman ketika nanti bekerja di sebuah perusahaan, ketika teman-teman nanti menjadi pimpinan perusahaan, membangun budaya ini adalah sebuah kewajiban yang teman-teman harus bisa bangun. Ya. Terus kemudian teman-teman
dalam perjalanannya itu harus mencari tahu dan kemudian mempertimbangkan kebutuhan dan ekspektasi dari para pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, kepatuhan itu adalah sebuah proses yang terus-menerus, berlangsung terus-menerus, dan kemudian menjadi hasil bagi organisasi dalam memenuhi kewajiban. Nah, jadi teman-teman mesti ingat bahwa yang namanya kepatuhan itu nggak cuma sekali dikerjakan, dua kali dikerjakan, enggak ya. Yang namanya kepatuhan itu teman-teman, itu adalah sebuah proses yang terus-menerus. Ya, jadi nggak ada hentinya tuh. Jadi nggak ada hentinya. Kemudian yang berikutnya, sebuah sistem manajemen kepatuhan membuat organisasi sebenarnya membuat seluruh organisasi mampu mendemonstrasikan komitmen. Ya, jadi teman-teman tadi kan di atas kita bicara tadi di atas kan kita bicara mengenai budaya ya. Nah, ini kita bicara komitmen. Karena rasanya mustahil ya teman-teman ketika mau secara terus-menerus patuh memenuhi kewajiban, nggak mungkin itu bisa dilakukan, nggak mungkin bisa dipenuhi kalau saja tidak komitmen. Ya, jadi ya komitmen itu macam-macam terhadap hukum, terhadap regulasi, terhadap kode atau standar industri, eh, standar governance, etika, macam-macamnya, termasuk ekspektasi dari komunitas. Nggak mudah, teman-teman, tapi ya memang inilah yang harus dilakukan. Kalau teman-teman mau langgeng jangka panjang. Nah, kemudian, melekatkan kepatuhan ke dalam perilaku manusia yang bekerja di dalam organisasi, tergantung sepenuhnya pada kepemimpinan, tergantung kepada kepemimpinan pada semua tingkatan dan nilai-nilai organisasi yang jelas, pengakuan dan implementasi dari pengukuran untuk mempromosikan perilaku kepatuhan. Nah, jadi teman-teman, intisari dari butir nomor satu, eh, kalau kepatuhan itu pengen nempel ke dalam perilaku kita, karyawan, ya artinya tadi di halaman sebelumnya kan ada budaya sama komitmennya, sangat tergantung sama kepemimpinan pada semua tingkatan organisasi. Sangat tergantung teman-teman. Kalau misalnya ternyata pimpinan perusahaan ternyata tidak peduli dengan kepatuhan, ya gimana caranya karyawan di perusahaan itu bisa diharapkan punya perilaku patuh? Nilai-nilai di dalam organisasinya juga nggak ada, ya, unsur-unsur kepatuhan. Dan kalau misalnya ternyata nilai-nilai atau perilaku kepatuhan itu tidak ada di organisasi, maka timbullah yang namanya risiko ketidakpatuhan. Karena itu makanya teman-teman ISO 37301 sangat dibutuhkan supaya teman-teman nanti kalau punya organisasi itu bisa meyakini diri sendiri, termasuk bisa meyakini seluruh isi perusahaan bahwa perusahaan punya komitmen, punya kepemimpinan yang baik, dan teman-teman punya budaya kepatuhan. Nah, ini apa yang ada di berikutnya, teman-teman. Ini saya pilihkan beberapa klausul, ya. Tidak semua klausul saya tuliskan di sini. Teman-teman nanti kalau misalnya ingin tahu lebih banyak, silahkan cari soft copy-nya ISO 37301 versi 2021. Ya, ini belum terlalu lama, baru ini akhir 2021. Jadi kira-kira baru 3 tahunan lah ya. 4 tahun juga belum kok. Ya, ini baru 3 tahunan. 3,5 kali ya. Nah, ini contoh yang pertama, menentukan ruang lingkup. Ya, jadi
teman-teman harus tentukan ruang lingkup dulu. Yang namanya kepatuhan yang dimaksud, ini kepatuhannya ini dalam bidang apa? Apakah seluruh kegiatan organisasi atau hanya sebagian dari kegiatan organisasi? Ya. Kemudian sistem manajemen kepatuhannya sendiri itu harus merefleksikan nilai-nilai organisasi, tujuan, strategi, dan risiko kepatuhan. Ini tadi yang pertanyaannya uh, Keanu, ya ini termasuk di sini. Kemudian teman-teman melakukan asesmen risiko. Nah, kalau teman-teman kan di dalam kuliah-kuliah sebelumnya, minggu-minggu yang lalu, itu bicara tentang ISO 31000, di mana di dalamnya ada proses manajemen risiko, di dalamnya melakukan assessment. Nah, ini sama, teman-teman. Bedanya, assessment yang ini, konteksnya khusus tentang risiko kepatuhan. Ya, kalau teman-teman ingat di dalam ISO 31000, salah satu yang pertama kan teman-teman harus menentukan konteks, menentukan ruang lingkup, ya. Nah, jadi teman-teman juga melakukan assessment. Kemudian, nah ini contohnya, yang tadi saya cerita, risk management proses berdasarkan ISO 31000, ya. Teman-teman lihat yang di tengah, risk assessment, ya. Jadi pada dasar sama, teman-teman. Bedanya, risk assessment ini sudah spesifik, konteksnya itu adalah kepatuhan. Ya, langkah-langkah ngerjainnya sama persis. Nah, jadinya kalau teman-teman misalnya nanti nih, perusahaan teman-teman, entah yang dimanapun gitu ya, ketika nanti kalau ternyata sudah punya sertifikat ISO 37301, maka ya secara berkala teman-teman harus bisa memelihara sistemnya, ya, dan nanti akan dilakukan audit surveillance. Nah, apa yang ada di layar, teman-teman? Ini menceritakan key compliance indicator. Jadi kalau teman-teman ingat minggu lalu, kita kan bicara key performance indicator, dan kita bicara key compliance indicator. Minggu lalu kita bicara key performance indicator, dan kemudian kita bicara key risk indicator, ya, KPI dengan KRI. Nah, kali ini saya akan membahas tunggu sebentar. Jadi teman-teman, kalau kita bicara key compliance indicator, KCI, ya, KCI, nah kita lihat yang ada di layar. Tadi kalau kita bicara GRC konsep dari OSEC, ini kan kita lihat ada opportunities, sebentar. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau kita bicara opportunities, itu akan maknanya itu adalah performance, dan kalau performance, maka kita bicara KPI. Kemudian setelah itu ada obstacles, yaitu risiko. Kalau kita bicara risiko, maka kita bicara key risk indicator. Nah, kalau kita bicara kewajiban, obligations, maka kita bicara kepatuhan, yaitu compliance. Dan kalau kita bicara compliance, maka kita bicara key compliance indicator. Nah, prakteknya bagaimana sih di lapangan? Nah, saya berikan contoh. Ini yang ada di layar, ini adalah contoh bagaimana key compliance indicator itu diterapkan. Jadi yang pertama, teman-teman harus bisa
identifikasi dulu ya, peristiwa risiko yang dimaksud itu apa. Di sini peristiwa risikonya itu adalah buang limbah produksi tidak pada tempat yang ditentukan. Ya. Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya ini teman-teman harus cari tahu secara benar. Ya, petugas tidak mematuhi prosedur. Kemudian penyebab yang lain, vendor pembuangan limbah tidak mematuhi prosedurnya sendiri. Nah, ini penyebab risiko teman-teman ini bisa banyak, dan pada prakteknya nanti sangat saya sarankan kepada teman-teman untuk mencari tahu penyebab resikonya itu secara valid. Jangan tebak-tebak. Ya. Kemudian setelah itu ada referensi, peraturan mana saja atau regulasi mana saja yang harus dipatuhi. Ya, ini saya ngambil beberapa contoh saja. Ini ceritanya kan ini adalah sebuah pabrik di Kabupaten Bogor ya. Nah, jadinya ada beberapa peraturan teman-teman. Ya, teman-teman lihat sendiri. Ada sejauh ini ada 3 yang saya identifikasi. Lalu kemudian teman-teman setelah itu memperkirakan dampak yang bisa terjadi. Dampaknya apa sih? Pencemaran lingkungan. Ya. Kedua, sanksi, teguran atau denda, protes masyarakat, ya, dan bisa penutupan akses. Kemudian tuntutan hukum. Nah ini teman-teman, kalau dalam realitanya, ketika teman-teman itu melakukan assessment risiko kepatuhan, dampak itu sebisa mungkin teman-teman sifatnya kuantitatif. Misalnya, gitu ya, sanksi, teguran, dan denda. Teman-teman ya, kalau sebisa mungkin, ya secara kuantitatif. Sanksinya apa, gitu ya. Dendanya, dendanya apa, ya. Kalau dendanya berupa uang, berapa dendanya, gitu ya. Kemudian protes masyarakat dan bisa penutupan akses. Itu juga sama, teman-teman. Penutupan akses itu kalau misalnya ternyata terjadi, itu penutupan akses itu berapa lama? Dan penutupan akses berapa lama, kemudian itu membuat kerugian berapa lama, ya. Kemudian level of risk, ya, level 4 dari 5, paling tinggi 5 ya. Kemudian teman-teman setelah itu harus membuat key compliance indikatornya, ya. Di sini ada contoh. Key compliance indikatornya itu adalah persentase pemenuhan persyaratan pembuangan limbah oleh vendor. Sasarannya itu 95%, di mana ketidakpemenuhan adalah minor. Ada penjelasan KCI-nya, itu ya. Jadi, teman-teman melakukan pengukuran terhadap persentase pemenuhan itu secara 2 minggu, ya. Kemudian secara random itu melakukan inspeksi lapangan. Apabila KCI tidak memenuhi 100% pada periode pelaporan, maka risiko kepatuhan terhadap regulasi dan pencemaran lingkungan akan semakin tinggi. Nah, jadi contohnya teman-teman KCI ya, KCI mengatakan bahwa persentase pemenuhan persyaratan itu sasarannya itu 95%. Syukur-syukur 100% ya, tapi enggak. Ini 95%. Kalau misalnya ternyata nggak nyampe 95%, artinya itu sorry. Kalau misalnya ternyata pemenuhannya 95% minimal, itu artinya minor. Kalau ternyata berada di bawah 90%, maka artinya itu major. Dan kalau ternyata nggak nyampe 95% pemenuhannya, maka itu adalah risiko. Sejauh ini gimana teman-teman? Kalau teman-teman ada yang kurang paham, silahkan. Nah ini teman-teman, saya sangat sarankan teman-teman eksplorasi sendiri ya mengenai key compliance indicator, bagaimana dikembangkan, karena ini perlu latihan dan teman-teman harus ingat selalu diawali dengan identifikasi peristiwa risikonya dulu ya. Karena kalau peristiwa risikonya teman-teman salah, maka teman-teman akan keliru nantinya di dalam
mengidentifikasi semuanya sampai akhirnya ketika membuat key compliance indicator. Oke, teman-teman. Materinya sampai sini. Saya kembalikan kelas, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan kembalikan kelasnya kepada Ibu Sumani atau Bu Yunia. Silakan, Bu. Ya, Pak Suryo, ya Bu Yunia. Ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Tidak ada? Kalau tidak ada, mohon nyalakan kamera semuanya. Mari kita mengambil foto untuk bukti dokumentasi. Ya, ada lagi yang belum? Oke, ada yang masih mau nyalakan kameranya? Oke. Oke, ada yang lagi? Ada lagi yang mau? Ya, saya mau ambil berfoto di halaman pertama dulu. Ya, tunggu. Ini ada yang keluar. Oke, eh, ya, tolong nyalakan kameranya. Mari kita foto untuk halaman pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bentar. Oke, sekarang halaman kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Kuliah umum kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa untuk tugas dari kelas saya, silakan menunggu assignment. Dan kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama untuk kuliah umum dengan Pak Suryo lagi di minggu depan, waktu yang sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Suryo untuk hari ini. Sama-sama, Bu. Di Pak Suryo. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa mengisi link absen di chat ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, selamat sore.